Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Faktor kegagalan kalahkan West Ham, Arsenal bermain tanpa tujuan. 2 kali beruntun Arsenal bermain imbang di laga melawan Liverpool dan West Ham. Padahal The Gunners sempat unggul terlebih dahulu. Imbang setelah unggul 2 gol untuk kedua kalinya secara beruntun membuat Mikel Arteta kecewa berat. Menurutnya para pemain sepertinya kehilangan tujuan. Tujuan yang kami butuhkan adalah mencetak gol ketiga dan keempat. Tapi saya tidak melihat ada upaya itu, ujar Mikel Arteta. Arsenal sejatinya bisa menang 3-2 sebab di awal babak kedua mereka mendapatkan hadiah penalti. Namun sayang eksekusi Bukayo Saka tidak membuahkan hasil. Meski begitu, Mikel Arteta tak menyalahkan sang bintang. Karena menurutnya situasi seperti itu bisa terjadi pada semua pemain. Arsenal tunda pembicaraan kontrak Arteta. PSG mulai mengincar. Arsenal dikabarkan telah menunda pembicaraan kontrak baru dengan manajer Mikel Arteta. Mereka hanya memiliki sisa 2 tahun lebih dari kontraknya senilai 8,3 juta pound sterling per tahun yang dia tanda tangani sebelum akhir musim lalu. The Sun melaporkan baik sang manajer maupun klub telah sepakat untuk menunda pembicaraan mengenai kontrak baru, tepatnya hingga musim panas, agar tidak mengalihkan perhatian dari perburuan gelar Arsenal. Dengan kondisi ini, Mikel Arteta telah dikaitkan dengan beberapa klub-klub di Eropa, dan yang terbaru adalah PSG. Sempat ragu dengan posisi Christophe Galtier, PSG mengincar mantan gelandang mereka itu sebagai calon pengganti. Figur Mikel Arteta membuat perbedaan di Arsenal sejauh ini. Perjalanan yang dilakukan The Gunners hingga ke posisi puncak memang luar biasa. The Gunners masih berada di jalur juara dengan 73 poin. Namun Arteta belum bisa bernafas lega karena Manchester City menempel mereka dengan sangat ketat. Pasukan Pep Guardiola hanya terpaut 3 poin saja. Permintaan maaf Saka yang gagal eksekusi penalti. Bukayo Saka telah meminta maaf setelah melewatkan penalti melawan West Ham dan bersumpah jika dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti diketahui, Bukayo Saka memiliki kesempatan untuk keunggulan Arsenal dengan tendangan penalti setelah mereka bermain imbang 2-2. Namun tendangan yang dilakukan Bukayo Saka tak membuahkan gol, dan laga berakhir dengan berbagi poin. Dulu Saka sempat mendapatkan momen krusial seperti saat ini. Dia dipercaya oleh timnas Inggris dalam adu penalti Euro 2022 saat melawan Italia. Namun dia gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Jelas momen itu menjadi pukulan telak untuk sang pemain. Namun pada akhirnya di laga selanjutnya, Bukayo Saka justru memberikan kontribusi lebih untuk timnas Inggris. Semoga saja hal itu juga terjadi di Arsenal, sehingga mentalnya tidak akan jatuh dan dia kembali bangkit ke performa terbaiknya. Permainan Rob Holding penting bagi Arsenal sejauh ini. Beberapa orang menganggap Rob Holding tidak bisa dipercaya. Mantan bintang West Ham, Michael Dawson, menganggap Rob Holding bukan pengganti yang sepadan dengan William Saliba. Pasalnya, Saliba dinilai bermain hebat di kedua area. Jika Arsenal kembali diperkuat Saliba, kemungkinan mereka akan lebih perkasa dari sebelumnya. Namun di satu sisi dia melakukan pekerjaan dengan baik, tapi dia bukan Saliba. Membandingkan Saliba dengan Rob Holding sangatlah tidak adil, karena pada dasarnya Saliba adalah pemain kelas dunia. Memang Rob Holding tidak sebagus William Saliba,
Tetapi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk melindungi posisinya. Ketika Arsenal akhirnya memenangkan Liga, itu berkat pemain seperti Rob Holding yang berdiri saat dibutuhkan dan membantu tim mempertahankan momentumnya. Odegaard pecahkan rekor saat lawan West Ham. Martin Odegaard dari Arsenal mengalami musim yang luar biasa untuk The Gunners. Karena pemain internasional Norwegia itu menjadi ujung tombak bagi klub London Utara itu. Di pertandingan terakhir, Odegaard menyarankan 1 gol untuk Arsenal. Dan gol tersebut sekaligus memecahkan rekor The Gunners. Menurut Opta, pemain Norwegia itu telah mencetak 8 gol tandang di Liga Premier musim ini. Terbanyak yang pernah dicetak oleh seorang gelandang Arsenal dalam satu musim di kompetisi tersebut. Semua ini tidak akan berarti apa-apa bagi Odegaard jika Arsenal tidak memenangkan Liga Premier. The Gunners saat ini unggul 4 poin dari Manchester City dan akan menghadapi sang rival pada akhir bulan ini. Arsenal bisa rusak rencana Milan pertahankan Brahim Diaz. Salah satu rencana AC Milan jelang akhir musim 2022-2023 adalah mempertahankan Brahim Diaz. Namun rencana tersebut terancam dirusak Arsenal. Akhir musim ini penyerang sayap tersebut seharusnya kembali ke Madrid. Milan akan mencegah hal tersebut terjadi dengan mencoba mempertahankan Diaz. Rencana tersebut kini diyakini tidak mudah. Selain harus menebus biaya dari Madrid, Milan juga harus bersaing dengan Arsenal. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Arsenal mulai bergerak untuk melakukan pendekatan terhadap Diaz. Kedua belah pihak dikabarkan sudah bertemu. Pemain berusia 23 tahun ini dianggap menjadi amunisi tambahan yang cocok untuk musim depan. Tak hanya dari segi profil, tetapi juga situasi sang pemain. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal siap membayarkan uang sebesar 25 juta euro kepada Madrid untuk bisa menggait Diaz. Harga yang sama sebenarnya juga ditawarkan oleh Rossoneri, namun mereka belum juga bergerak untuk mengamankan sang pemain. Oleh sebab itu, celah ini bisa dimanfaatkan oleh The Gunners untuk memboyong sang pemain. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!